Perang berlarut. Apakah perang berlarut itu? Mengapa kita menyatakan perang berlarut terhadap kasus ini? Karena dari awal, ketika keluarga almarhum menyampaikan temuan baru, menyampaikan kesaksian almarhum Yodi sehari-hari, tanggapan yang diterima jauh dari harapan. Artinya, kita bersiap menghadapi tembok. Apa perang berlarut itu? Perang adalah konflik di antara kedua pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dulu, perang dilakukan dengan senjata, mulai senjata tradisional, panah, tombak, dan bambu runcing, sampai senapan, bom, dan nuklir. Sekarang, teknologi semakin canggih. Perang fisik mulai ditinggalkan dan beralih ke perang non-fisik. Perang ekonomi, perang dagang, perang politik, perang teknologi, perang pangan, perang biologis, dan perang di media sosial. Dan kita pilih risiko yang paling kecil, tetapi dengan tetap mencapai hasil sesuai tujuan kita, yaitu perang di media sosial melalui YouTube. Berlarut diambil dari berlarut-larut, berlama-lama, berpanjang-panjang. Jadi, perang berlarut yang kita nyatakan adalah perang dalam jangka waktu yang panjang di media sosial yang kita lakukan untuk mendapat keadilan. Tidak saja untuk kasus Yodi, tetapi untuk kasus lainnya. Juga dengan adanya perubahan dalam cara kerja aparat penegak hukum kita. Jenderal TNI Ria Mijar Ria Cudu mengungkapkan bahwa Indonesia mampu melaksanakan perang berlarut selama 1000 tahun. Demikian pula dengan kita. Selama platform YouTube masih ada, selama sinyal data masih ada, selama kita masih bisa berpikir, selama kita bersatu, kita tetap mampu bertahan dalam perang ini. Cuaca, medan, musuh. Dalam setiap pertempuran, kita harus memahami cuaca, medan, dan siapa saja yang kita hadapi. Dalam perang di media sosial, kita modifikasi menjadi pertama, peraturan perundang-undangan, kedua, peraturan YouTube, dan ketiga, lawan yang kita hadapi. Dalam bertempur di media sosial, gerak langkah kita dibatasi oleh peraturan, adat istiadat, dan undang-undang. Khususnya, KUHP dan Undang-Undang ITE, Informatika dan Transaksi Elektronik. Melanggar aturan ini suatu kerugian bagi kita karena lawan bisa dengan mudah membungkam kita. Kedua, aturan YouTube. Sama halnya dengan aturan perundang-undangan. Melanggar aturan YouTube bisa membuat kita kehilangan medan pertempuran. Ketiga, lawan. Lawan kita sudah jelas. Para pelaku, para pendukung pelaku, dan oknum penyidik yang bekerja sama dengan pelaku. Cara bertindak lawan. Pelaku memiliki keunggulan dalam membentuk kerjasama dengan oknum penyidik. Hal ini kita imbangi dengan menjalin hubungan baik dengan atasan para penyidik dan membangun dukungan yang kuat di masyarakat. Semakin banyak kekuatan kita, semakin besar gaungnya, semakin sulit bagi lawan untuk bertindak. Lawan akan membuat sebagian dari kita putus asa dengan memutus berita. Segala yang mereka lakukan tidak diberitakan. Salah satunya ketika ada yang mengaku, lihat berapa banyak beritanya. Untuk menghindari pemeriksaan dari tim Ombudsman, Kompolnas, Komisi 1 DPR di kemudian hari, mereka bersiap-siap dengan tetap menindaklanjuti setiap laporan kita. Namun tetap, tanpa pemberitaan, membuat kita semakin tidak percaya diri, putus asa, dan kemudian terpecah belah. Antara yang masih yakin berjuang dengan yang sudah berputus asa. Dan ini wajar, dalam setiap pertempuran selalu muncul prajurit yang mudah berputus asa dan ingin segera berhenti bertempur. Lawan akan tetap mengikuti perkembangan channel kita, sesekali menyusup dengan komentar mematahkan semangat, lalu menunggu celah di mana mereka bisa menggunakan undang-undang untuk membungkam kita. Penangkapan admin channel ini bisa jadi keuntungan bagi kita. Dengan adanya pemberitaan, gaungnya akan semakin bergema dan menarik lebih banyak khalayak ramai. Tapi itu menjadi pilihan akhir. Cara bertindak sendiri. Tetaplah semangat dalam pertempuran ini. Jangan dibawa perasaan. Biarkan yang berkomentar negatif, kita tetap positif. Perasaan negatif menguras lebih banyak energi kita. Dalam pertempuran ini, tetap tersenyum, tetap bahagia. Kedua, menjaga kontak dengan lawan. Dalam pertempuran, agar kita tidak kehilangan lawan adalah tetap menjaga terjadinya kontak senjata.
Dalam perang berlarut di media sosial, kita tetap menjaga channel ini tetap eksis, menyerang lawan dengan santun sambil berbagi pengetahuan. Taktik gerilya 1. Musuh lemah diserang, musuh kuat menghilang. Kita serang dengan santun setiap kelemahan lawan, kalau bisa dengan senjata mereka sendiri. Contoh, promoter di video yang lalu. Kita angkat mereka dengan pujian di profesional. Kita angkat mereka dengan pujian di modern. Tetapi kita jatuhkan di terpercaya. Hal yang menjadi kekuatan lawan, kita hindari. Taktik gerilya 2. Tekan induk, makan anak. Kita terus-menerus menyerang dinding kokoh mereka, perusahaan mereka, instansi mereka. Di saat yang sama sebenarnya kita sedang menekan pion-pion pelakunya. Masih berminat ikut dalam pertempuran ini? Kita menyatakan perang bukan untuk kalah atau menyerah.